Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini insyaallah kami akan membahas terkait dengan kajian tematik aswaja, yang mana pada kesempatan kali ini akan kami bacakan petikan dari kitab Mafahim Yajibu Antusahhah karya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki terkait dengan larangan untuk gegabah menuduh kafir orang lain. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan terkait dengan kisah salah seorang sahabat yang sangat terkenal, yaitu Usamah bin Zaid. Ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Huraqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kami, Usamah bin Zaid dan kawan-kawan, ke tanah Huraqah. Fasabbahnal qaum fahazamnahum. Kemudian kami mendatangi kaum tersebut pada pagi hari dan kami menyerang mereka. Walahiqtu ana wa rajulun minal ansari rajulan minhum. Dan saya serta sahabat dari kalangan Ansor ini menemui salah seorang dari penduduk Huraqah. Falamma ghasyainahu, maka tatkala kami mengepungnya, qala la ilaha illallah. Tiba-tiba orang yang kami kepung tersebut mengucapkan la ilaha illallah, padahal sudah mau diserang, kepepet, tinggal seorang diri, kemudian langsung mengucap la ilaha illallah. Maka apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid dan sahabat Ansar tersebut? Fakafal ansariyu anhu. Kemudian sahabat Ansar menahan diri untuk tidak melukai orang tersebut. Tapi berbeda dengan hal yang dilakukan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Apa yang beliau lakukan? Fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Saya kemudian menusuknya dengan tombak saya sehingga saya membunuhnya. Jadi sahabat Usamah ini, meskipun orang tersebut mengucap la ilaha illallah, karena merasa orang tersebut hanya untuk melindungi diri, maka Usamah bin Zaid tetap membunuhnya. Karena itu dalam kondisi jihad, ya, dalam kondisi jihad. Falamma qadimna, kemudian ketika kami sampai, balaghan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kisah tersebut tentang Usamah bin Zaid menusuk salah seorang penduduk Huraqah sampai kepada Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucap la ilaha illallah? Qultu kana muta'awwidzan. Kemudian Usamah bin Zaid menjawab, wahai Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu dalam rangka berpura-pura untuk melindungi diri saja. Itu dalam kondisi peperangan, dalam kondisi dia terdesak, kemudian mau kami serang, tiba-tiba mengucap la ilaha illallah. Itu hanya sekedar tipu muslihat untuk melindungi diri saja. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Famazala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaumi. Rasulullah kemudian mengulang-ulang
kalimat tersebut, wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya? Setelah ia mengucap la ilaha illallah, itu diulang-ulang oleh Rasulullah sampai-sampai Usamah bin Zaid saking takutnya, beliau sempat berharap bahwa dia belum masuk Islam sebelum kejadian tersebut. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata begini, ala syaqaqta an qalbihi, apakah sudah kamu belah dadanya? Fata'lama as-sadiqun am kadzibun, sehingga kau tahu apakah dia ini jujur atau dusta. Apakah sudah kamu belah dadanya? Dia sudah mengucap la ilaha illallah lahirnya. Untuk batinnya urusannya Allah. Kamu tidak tahu apakah dia itu jujur atau dusta, sudah kamu belah dadanya. Kemudian Usamah berkata, la uqatilu ahadan yashhadu an la ilaha illallah. Saya tidak akan membunuh seseorang yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa yang pertama, kita dalam menghadapi suatu permasalahan, maka yang kita jadikan hukum adalah hal-hal zahirnya. Nahnu nahkumuz zawahir, wallah yatawallas sarair. Yang pertama. Yang kedua, jangan mudah menuduh orang kafir hanya semata-mata karena dugaan. Hanya semata-mata karena dugaan. Hanya semata-mata karena dosa yang dilakukan. Hanya semata-mata karena perbedaan pendapat. Dan ini tidak diperkenankan. Maka dari itu Sayyidina Ali radhiyallahu an ini pernah ditanya terkait dengan kelompok yang menentang beliau. Beliau ditanya, akufarun hum, apakah orang yang menentang jenengan itu, orang yang berbeda dengan jenengan itu termasuk orang kafir? Qala la. Sayyidina Ali jawab, tidak, mereka tidak kafir. Mereka dari kekafiran itu menjauh sekali. Kemudian ditanya lagi, amunafikun hum, apakah mereka yang menentang jenengan itu orang-orang munafik? Sayyidina Ali jawab, lah, enggak, mereka tidak munafik. Orang munafik itu zikirnya sedikit, mereka itu zikirnya banyak banget. Terus penasaran nih yang tanya, lah terus siapa Sayyidina Ali? Orang yang menentang jenengan itu kafir nggih mboten, munafik nggih mboten. Jawabnya Sayyidina Ali, qaumun asabathum al-fitnah, mereka adalah kaum yang ditimpa oleh fitnah. Fa'amu wasammu, maka mereka tuli, mereka buta. Ya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa jangan gegabah untuk menuduh orang kafir atau fasik karena semata-mata perbedaan pendapat. Demikian kajian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah untuk seterusnya akan kami bahas secara tematis terkait dengan kajian-kajian aswaja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.